Perkenalkan, nama saya Latifah Intan Rokhani dengan NIM P1137434121004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia dan juga PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang akan kita bahas pertama kali ada sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama, sumber bahasa dan ejaan. Yang kedua, peresmian. Yang ketiga, kedudukan. Dan yang keempat, fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu yang ada pada zaman Sriwijaya pada abad ke-7 dan digunakan sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. Adapun ejaannya, pada tahun 1901 terdapat ejaan Van Ophuijsen, pada tahun 1945 terdapat ejaan Suwandi, dan pada tahun 1972 terdapat ejaan EYD oleh Soeharto. Bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 pada Ikrar Sumpah Pemuda dan berkedudukan sebagai bahasa nasional dan juga bahasa daerah. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dikukuhkan sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang jati diri atau identitas nasional, alat perhubungan di tingkat nasional, dan juga alat komunikasi antar budaya dan antar daerah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sejak Indonesia merdeka dan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36, yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lingkungan pendidikan, bahasa resmi administrasi pemerintah, dan bahasa resmi dalam pengembangan iptek. Adapun fungsinya, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional dan juga bahasa daerah. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai lambang kebangsaan, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga daerah dan budaya, dan alat penyatu berbagai suku. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah sebagai bahasa resmi, bahasa dalam pendidikan, dan bahasa penghubung tingkat nasional. Yang kedua ada PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEBI merupakan pedoman kebahasaan yang dibuat serta dirilis untuk mengganti EYD atau ejaan yang disempurnakan. Perubahan ini telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, ada beberapa hal yang mendasari dan melatar belakangi perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia ini. Yang pertama, dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah pemakaian, baik secara lisan maupun tulisan, menjadi semakin luas. Hal inilah yang membuat diperlukannya perubahan pada ejaan bahasa Indonesia. Penyebab yang kedua yaitu sebagai pengganti EYD agar bahasa Indonesia semakin mantap fungsinya sebagai bahasa negara. Karena di zaman media sosial dan internet seperti sekarang ini perlu adanya acuan khusus agar bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap eksis dan tidak hilang eksistensinya di jagat media internet maupun bermutakhir. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pemakaian huruf, pemakaian tanda baca, dan penulisan kata.
Yang pertama ada pemakaian huruf. Pemakaian huruf di sini dibagi menjadi 8. Ada abjad, vokal, konsonan, diftong, kapital, miring, gabungan huruf konsonan, dan tebal. Untuk pertama ada huruf abjad. Huruf abjad sendiri terdapat 26 huruf. Huruf vokal yaitu huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Yang ketiga ada huruf konsonan. Huruf konsonan merupakan huruf yang melambangkan konsonan yang terdiri dari 21 huruf. Huruf diftong. Huruf diftong terdapat 4 huruf diftong dalam bahasa Indonesia, yaitu AI, AU, EI, dan OI. Yang kelima ada huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf awal pada kalimat dan sebagai huruf pertama pada nama orang ataupun julukan. Yang keenam ada huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menulis judul buku, nama majalah, surat kabar, dan daftar pustaka, serta mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Yang ketujuh ada huruf gabungan konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu KH, ing, dan SY yang setiap masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Yang kedelapan adalah huruf tebal. Huruf tebal di sini berfungsi untuk menegaskan bagian tulisan yang ditulis miring serta menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab. Yang akan kita bahas untuk kedua kalinya ada pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca di sini dibagi menjadi 15. Ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda seru, tanda tanya, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda petik, tanda kurung suku, tanda ganti miring, dan apostrof. Tanda titik. Tanda titik di sini digunakan di akhir kalimat, digunakan pada belakang angka huruf dalam bagian dan daftar, digunakan dalam daftar pusaka, dan digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Tanda koma. Tanda koma digunakan sebelum kata hubung, digunakan untuk memisahkan induk kalimat dan anak kalimat, dan digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan kalimat yang setara, digunakan pada akhir perincian khusus, dan digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Tanda titik dua. Tanda titik dua di sini digunakan pada kalimat yang disertai perincian atau penjelasan, digunakan setelah kata atau ungkapan yang memerlukan perincian atau penjelas, dan digunakan dalam naskah drama. Tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menyambung kata ulang, digunakan untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dalam angka, dan digunakan untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Selanjutnya ada tanda pisah. Tanda pisah digunakan untuk membantu pada penyisipan kata, digunakan untuk menegaskan adanya keterangan aposisi, dan digunakan di antara dua kalimat tanggal atau tempat yang berarti sama dengan. Tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya dan digunakan untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang serupa, seruan atau perintah. Tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan dan digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan untuk menggapit petikan yang terdapat dalam petikan lain dan digunakan untuk menggapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata. Tanda petik. Tanda petik digunakan untuk menggapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain, dan digunakan untuk menggapit judul sajak, lagu, film sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat.
Tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk menggapit tambahan keterangan atau penjelas, digunakan untuk menggapit keterangan atau penjelas yang bukan bagian kalimat utama, dan digunakan untuk menggapit huruf atau kata yang berada dalam teks. Selanjutnya ada tanda kurung suku. Tanda ini digunakan untuk menggapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan, dan digunakan untuk menggapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Apostrof. Apostrof digunakan untuk menunjuk penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Yang terakhir ada tanda ganti miring. Tanda ini digunakan pada nomor surat, pada alamat, dan penandaan masa tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap, dan digunakan untuk menggapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi. Yang ketiga ada penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar, kedua kata berimbuhan, ketiga bentuk ulang, keempat gabungan kata, kelima pemenggalan kata, keenam kata depan, ketujuh artikel, kedelapan singkatan atau akronim, kesembilan angka dan bilangan, kesepuluh kata gantiku, kau, mu, dan nya. Dan yang ke-11 ada kata sandang, si, dan sang. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Gabungan kata. Gabungan kata dibagi menjadi 5 macam. Ada kata majmuk, kata yang sudah padu ditulis serangkai, kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, dan kalimat atau kata yang dapat menimbulkan salah pengertian yang ditulis dengan membubuhkan tanda hubung. Kata berimbuhan. Kata imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dalam bentuk dasarnya, dan bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Partikel terdiri dari 3 partilel, yaitu lah, kan, dan tah, ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Par ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Bentuk ulang. Bentuk ulang merupakan gabungan kata ulang dengan mengulang unsur pertama. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, dan lain-lainnya yang diikuti dengan tanda titik. Singkatan yang terdiri dari 2 huruf awal setiap kata nama lembaga, pendidikan, badan, dan organisasi ditulis dengan huruf kapital. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang terakhir, akronim atau pelafalan dalam suku kata. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata didasarkan pada jenis hurufnya, yaitu huruf vokal, huruf diftong, dan huruf konsonan. Kata depan. Kata depan terdapat kata di, ke, dari, dan pada. Angka dan bilangan. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 angka, angka menyatakan bilangan bebas. Kata gantiku, kau, mu, dan nya. Kata gantiku dan mu ditulis di depan dan dipisah. Kata gantiku, mu, dan nya ditulis di belakang dengan di belakang dan digabung penulisannya. Kata sandang, si, dan sang ditulis dan dipisah dari kata yang mengikutinya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.